Pada project kali ini saya akan mengimplementasikan DCGAN. Jadi DCGAN sendiri tujuannya untuk menciptakan gambar sintetis atau gambar palsu yang sama mungkin dengan gambar aslinya. Ini adalah arsitektur dari DCGAN. Di sini ada dua bagian, yaitu bagian generator dan diskriminator. Bagian generator ini gunanya untuk memproduksi gambar palsunya, dan yang diskriminator ini fungsinya untuk mentraining generatornya dengan cara melakukan tebakan ke gambar palsu yang dikeluarkan oleh generator. Ini adalah struktur layernya. Jadi konsep trainingnya, diskriminator di training dulu agar diskriminator tahu bahwa mana yang gambar asli dan mana yang gambar palsu. Kemudian generator diminta untuk mengeluarkan gambar palsu, lalu setiap mengeluarkan, diskriminator akan menebak. Jika generator masih bisa ditebak oleh diskriminator bahwa yang dikeluarkan generator adalah gambar palsu, maka generator akan memperbaiki diri terus hingga diskriminator salah menebak bahwa itu adalah gambar palsu, tapi dia menebak gambar asli. Kemudian di sini adalah kode yang saya implementasikan. Yang pertama, di sini saya import library yang saya butuhkan. Saya memakai PyTorch. Kemudian di sini saya menyiapkan batch size-nya adalah 10 gambar untuk setiap batch, dan ini gambarnya saya akan transform ukurannya dari sebelumnya lebih besar menjadi 64 x 64, kemudian dinormalize, dan di sini saya ambil datasetnya. Di sini saya menggunakan dataset flowers 102. Datasetnya seperti ini. Ini adalah datasetnya. Karena di sini sangat banyak, jadi saya potong datasetnya menjadi 4020 data. Lalu di sini saya menyiapkan train loader ini untuk meload data per batch-nya, yaitu 10 tadi. Di sini batch size. Kemudian ini jika dicek, ini adalah sebagian data dari training dari 4000. Seperti ini data trainingnya, gambar bunga. Lalu di sini ini adalah bagian dari generatornya. Di sini pertama kita mendefinisikan layer-layer yang akan dibutuhkan sesuai dengan arsitektur. Di sini pertama kita menyiapkan layer convolution 2 dimensi yang menerima inputan berupa 100 channel. Ini nanti akan diinputkan dari berupa noise, gambar noise. Kemudian ini ada layer base norm dan kita berikan layer ReLU. Ini saya berikan sesuai dengan arsitektur yang ada di paper dari DCGAN. Sama untuk layer kedua, layer ketiga, layer keempat, dan layer kelima. Yang terakhir tidak menggunakan ReLU dan base norm, tapi menggunakan fungsi aktivasi TANH. Di sini juga saya mengacu pada paper dari DCGAN. Lalu di sini alur proses dari model ini. Jadi setelah di convolution kita berikan base norm, lalu ReLU, kemudian convolution lagi, kemudian base norm lagi, lalu ReLU lagi, sampai ke layer yang kelima kita masukkan ke fungsi aktivasi TANH, lalu di return hasilnya. Nah, di sini generator akan menghasilkan sebuah gambar. Di sini kita outputkannya 3 channel ya, karena kita akan outputkan gambar RGB. Kemudian di bagian diskriminator ini yang digunakan untuk memprediksi apa yang dikeluarkan oleh generator. Sama di sini kita mendefinisikan menggunakan convolution 2 dimensi. Di sini inputannya 3 channel karena kita nanti akan memasukkan gambar outputan 3 channel dari generator ke dalam diskriminator untuk diprediksi oleh diskriminatornya. Jadi di sini inputannya adalah 3 channel karena ini gambar dari generator. Kemudian di sini saya mengikuti strukturnya dari paper DCGAN juga. Kemudian dimasukkan ke fungsi aktivasi ReLU. Ini ya, seperti ini. Ini juga sesuai dengan arahan yang ada di paper DCGAN. Kemudian yang terakhir di bagian layer yang ke-5 ini, kalau yang diskriminator menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Ini kemudian ini alurnya juga alur model dari diskriminator. Lalu di bagian bawahnya kita mereturn outputnya. Outputnya karena ini prediksi, jadi kita mengembalikan satu channel saja. Tapi karena satu channel, misalkan gambarnya 64 x 64, hasilnya
agar menjadi satu dimensi, kita lakukan view dan squeezing. Jadi misalkan ada outputnya 2x2, nanti akan menjadi outputnya 4. Kemudian untuk ini saya buat fungsi untuk menampilkan gambar saja. Ini hanya untuk menampilkan output. Lalu di sini ini adalah fase training dari diskriminator dan generator. Di sini kita looping per epoch atau per batch-nya. Lalu di sini kita looping per image-nya dari setiap batch. Setiap batch kita looping per image. Di sini kita akan training model dari diskriminator dulu. Jadi di sini yang pertama kita akan mentraining diskriminatornya agar dia bisa mengetahui bahwa ini adalah gambar asli. Caranya yang pertama kita ambil dulu jumlah batch-nya yang akan kita trainingkan ke diskriminator. Lalu jangan lupa ini kita pakai zero grade atau kita kosongkan dulu gradient agar tidak nyampur gradiennya dan mempengaruhi pengubahan width nanti ke depannya. Jadi ini yang sebelumnya gradiennya di nolkan dulu. Kemudian di sini menyiapkan tempat label dengan jumlahnya sama dengan yang mau kita training. Yang isinya adalah label angka 1. Jadi angka 1 yang melambangkan bahwa ini adalah gambar asli. Kemudian di sini kita menyuruh diskriminator untuk memprediksi gambar asli. Jadi gambar trainingnya tadi, gambar training kita suruh untuk diskriminator prediksi, lalu dihitung lossnya dengan labelnya 1. Jadi kita memaksa diskriminator bahwa ini adalah gambar asli. Jadi kalau dia nebak salah, dihitung errornya, lalu kita lakukan backward propagation untuk mengupdate weight-nya agar nanti semakin lama semakin benar nebaknya. Kemudian di bagian kedua training diskriminator ini, kita akan mentraining dia agar diskriminator mengetahui bahwa mana yang gambar palsu. Jadi di sini kita akan menyiapkan noise dengan ukuran 100 karena di generator kita tadi ada 100 channel untuk inputannya. Jadi kita siapkan gambar noise dengan 100 channel. Lalu di sini kita buat gambar noise-nya. Jadi mode generator memang belum kita training, jadi dia akan mengeluarkan gambar secara random dari noise 100 channel ini. Dia akan mengeluarkan gambar random. Lalu kita siapkan labelnya juga. Labelnya adalah angka 0 semua dengan melambangkan bahwa itu adalah gambar palsu. Kemudian kita suruh prediksi lagi diskriminatornya. Di sini kita masukkan gambar palsunya, lalu kita hitung errornya. Jadi kalau dia prediksinya ini gambar asli, jadi dihitung lossnya ini pakai fungsi criterion antara label angka 0 dan hasil prediksinya, lalu dilakukan backward propagation juga untuk mengupdate model dari diskriminatornya. Sehingga dengan begitu diskriminator akan bisa membedakan mana gambar palsu dan mana gambar asli, karena kita sudah mentraining agar diskriminatornya lebih pintar bisa menebak. Setelah diskriminator di training, lalu di sini kita akan mentraining generator. Sama, jangan lupa untuk menolkan gradiennya. Kemudian intinya di sini adalah kita membetulkan weight generatornya berdasarkan dari tebakan yang dihasilkan oleh diskriminator terhadap gambar palsu yang dikeluarkan oleh generator, agar generatornya bisa menghasilkan gambar yang mendekati dengan gambar aslinya. Kemudian ini kalau kita jalankan, nah ini sudah selesai proses trainingnya sampai ke epoch yang 150. Ini adalah output gambar bunga palsu yang paling terakhir dihasilkan oleh generatornya. Kemudian di sini kita bisa lihat dari awal gambar yang dihasilkan sampai palsu yang dihasilkan berkembang terus-menerus untuk setiap epochnya sampai akhirnya yang di bagian epochnya terakhir ini sudah semakin baik. Dari proses parameter searching yang saya lakukan, kesimpulannya yang saya dapatkan adalah menggunakan optimizer ada grade membuat gambar output dari generator menjadi lebih buruk jika dibandingkan dengan optimizer Adam, sehingga saya menggunakan optimizer Adam. Kemudian batch size datanya jika kita buat lebih besar membuat perkembangan gambar yang dihasilkan oleh generator menjadi lebih lambat. Jadi proses perubahan dari gambar noise ke gambar yang mendekati gambar asli semakin lebih lambat. Begitu juga dengan kebalikannya, jika menggunakan batch size yang lebih kecil membuat perkembangan kualitas gambarnya menjadi lebih cepat.
cepat, sehingga lebih cepat mendekati dengan gambar aslinya. Kemudian jika kita menggunakan jumlah epoch yang terlalu sedikit, maka gambar output belum sempat berkembang tapi epoch sudah selesai sehingga hasilnya kurang optimal. Sedangkan jika kita menggunakan jumlah epoch yang banyak dalam proses training, mengakibatkan gambar yang hasilnya sudah mencapai titik optimal atau sudah mendekati dengan aslinya, tapi terus di training karena masih ada jumlah epoch lagi, gambar tersebut akan menjadi kembali lagi ke jumlah masa-masa epoch yang awal. Jadi gambarnya kembali menjadi buruk pada akhirnya, sehingga saya menggunakan epoch dengan jumlah yang sedikit. Kemudian yang saya temukan lagi adalah jika kita menggunakan learning rate yang terlalu besar, itu membuat loss dari diskriminator dan generator tidak dapat turun, jadi stuck, tidak bergerak nilainya. Kalau ini nilainya bergerak karena saya menggunakan learning rate yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Tapi kalau kita menggunakannya terlalu kecil learning rate-nya, maka waktu trainingnya akan menjadi sangat lama karena perkembangan per epochnya menjadi sedikit demi sedikit hingga mencapai gambar yang mirip dengan gambar aslinya. Sehingga dari hasil parameter searching ini saya menggunakan learning rate untuk generator dan diskriminator di 0,001. Kemudian saya menggunakan optimizer Adam untuk keduanya, yaitu generator dan diskriminator. Lalu untuk batch size-nya saya menggunakan jumlah batch size adalah 10 untuk setiap batch-nya, 10 data, dan saya menggunakan epoch-nya adalah 150 kali. Oke, sekian, terima kasih.